Ya, itu terlihat sekali bahwa masyarakat sejauh ini lebih menghormati Pak Jokowi memimpin 2 periode. Karena kalau dicek lagi, misalnya arah dukungan masyarakat, apakah tetap mempertahankan bunyi undang-undang di dalam undang-undang dasar soal pembatasan periode atau mengubahnya, misalnya soal pembatasan periode itu ditambah jadi 3 atau dikurangi jadi 1 misalnya, mayoritas memang menginginkan tetap 2 periode saja, 5 tahun setiap periode. Jadi dukungan publik saat ini sangat kuat ke arah itu. Itu sebabnya perdebatan ke arah penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan sejak tahun lalu itu tidak mendapatkan dukungan suara publik secara positif, cenderung menolak. Mayoritas publik cenderung menolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang membuat serangkaian wawancara mengenai menuju kontestasi politik 2024. Partai-partai sudah mulai aktif menggalang koalisi, menimang-nimang kandidat capres dan cawapres, tapi juga banyak capres yang hasil surveinya tinggi, tapi belum jelas siapa yang akan mengusung. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Sirojudin Abbas PhD. Ya, beliau adalah Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting SMRC, salah satu lembaga survei dan konsultan politik yang papan atas lah saat ini. Apa kabar Pak Sirojudin? Oh, kabar baik, selamat pagi, Ya, Mas. selamat Sehat, pagi. Mas. Ya, saya kemarin kan membaca kelihatannya yang survei paling akhir itu yang mengadakan SMRC. Tapi Iya. sebelumnya mungkin biar banyak yang kenal itu ya, mungkin Pak Sirojudin bisa ceritakan latar belakang lah. Baik pendidikan, kalau pendidikannya kelihatannya di Amerika, kemudian karir baik sebelum maupun selama aktif di SMRC sekarang. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mas Bambang. Saya baru gabung dengan Pak Saiful Mujani. Beliau guru saya dulu waktu S1 di IAIN Ciputat, saya Hidayatullah. Nah, saya juga muridnya di namanya kelompok diskusi, namanya Forum Mahasiswa Ciputat, nah, itu Formaci namanya. Tetapi saya bergabung dengan beliau setelah saya pulang sekolah, menyelesaikan PhD dari Amerika Serikat, tahun 2013. Nah, di universitas namanya University of California di Berkeley, UC Berkeley terutama. Bidang saya sebetulnya di studi kebijakan publik dan pembangunan. Jadi saya apa, melihat khususnya aspek-aspek proses-proses negosiasi politik untuk menghasilkan suatu kebijakan dan bagaimana pilihan-pilihan alternatif model pembangunan yang dibingkai oleh kebijakan publik tersebut. Nah, saya bergabung mulai 2013 dengan Pak Saiful Mujani. Ya, nah eh, kelihatannya yang survei terakhir ya tentang Pilpres itu kan SMRC yang mengumumkan. Itu seperti apa gambaran ringkasan aja kira-kira hasilnya, Pak? Ya, kalau untuk
Pilpres kita menguji tokoh-tokoh yang sudah banyak dikenal dan didukung masyarakat itu secara reguler, Pak Bambang. Jadi kita ingin melihat perubahannya dari waktu ke waktu. Jadi kita misalnya 3 bulan, kadang 4 bulan gitu, kita uji terus. Eh, Nah, tetapi kita kan punya data survei nasional itu sangat kaya ya, kembali bahkan sampai tahun pemilu 99 dan pemilu presiden langsung 2004. Jadi kita bisa melihat perubahan sikap pemilih terhadap tokoh dari waktu ke waktu dan pada perubahan momen-momen penting apa dalam sejarah politik di Indonesia ini. Apa dan seperti apa efeknya terhadap arah dukungan pemilih. Nah, dalam survei terakhir kita melihat untuk pertama kalinya Presiden Jokowi kalah oleh tokoh politik lain di dalam simulasi dukungan terbuka. Nah, ketika kita tanya masyarakat itu siapa yang akan dipilih eh, sebagai calon sebagai presiden jika pemilu dilaksanakan saat survei. Nah, surveinya kemarin tanggal 13-an Agustus. Pak Ganjar ternyata mendapatkan dukungan lebih tinggi dibanding Presiden Jokowi. Gitu. Eh, Berada di urutan pertama dan urutan keduanya Pak Prabowo, lalu ketiganya Pak Anies dengan jarak yang cukup signifikan. Kita sudah rilis angka-angkanya, jadi saya kira kalau ingin melihat langsung bisa juga dicek di kita, tapi saya juga bisa sebutkan, cuma waktunya aja, asal ini bisa kita sebutkan gitu seperti apa. Nah, di dalam simulasi apa terbuka ini itu kelihatan betul bahwa dukungan kepada Presiden Jokowi ini sekarang sudah jauh menurun dibanding periode sebelumnya sejak beliau masuk politik nasional di 2013 kan menjelang Pilpres. Biasanya unggul terus tuh Pak Jokowi di dalam. Nah, supaya lebih jelas gambarannya itu, Pak, Pak Jokowi berapa persen sekarang atau di bawah siapa gitu? Oke, jadi yang pertama itu dalam simulasi top of mind, simulasi terbuka, itu Pak Ganjar Pranowo itu memperoleh 17,6%, lalu yang kedua Pak Prabowo Subianto memperoleh 12,6%, lalu Pak Jokowi 12,5%, lalu yang keempat Pak Anies Baswedan 9,1%. Kalau kita lihat trennya pada survei bulan Maret 2022 yang lalu, kita masih menemukan Pak Jokowi di urutan tertinggi di 20,1%, lalu di urutan keduanya ada Pak Prabowo 13,3%, lalu yang ketiga ada Pak Ganjar Pranowo di 10,3%, lalu Anies Baswedan 7,2%. Nah, pada periode Maret sampai Agustus, dukungan spontan terhadap Pak Jokowi itu turun sekitar 8% ya, dari 20,1 menjadi 12,6. Sementara Mas Ganjar turun sekitar 7%, naik sekitar 7% dari 10,3 menjadi 17,6. Pesannya apa? Kan sudah jelas itu. Pemilih Indonesia setidaknya lebih banyak yang menginginkan Mas Ganjar ketimbang Pak Jokowi lagi. Iya. Apa bisa dibaca artinya eh,
pemilih Pak Jokowi mengalihkan ke Pak Ganjar. Ya, jadi sudah tidak menginginkan Pak Jokowi lagi di 2024 dan mereka sekarang menginginkan Pak Ganjar untuk menjadi penggantinya. Itu clear sekali soalnya karena jumlah dukungan ke dukungan yang hilang dari Pak Jokowi pada periode Maret sampai Agustus ini sama dengan jumlah perolehan tambahan Mas Ganjar pada periode yang sama. Oh, iya iya. Nah, Pak Sirojudin, jadi itu survei sesudah atau sebelum Pak Jokowi roadshow musra-musra itu dan masih banyak yang dukung untuk 3 kali. Oh, saya kira ini ya sudah ini bersamaan ini. Saya lupa tanggalnya yang di Bandung itu kapan ya. Tetapi kalau soal gerakan Projo dan kawan-kawan itu kan sudah mulai sejak awal tahun ini sudah ramai terus di banyak daerah. Ya, jadi artinya bahwa apa semangat untuk apa ya tetap mencalonkan Pak Jokowi dengan berbagai kampanye-kampanye itu eh, tidak bisa apa mencegah apa ya penurunan dukungan itu kira-kira seperti itu. Ya, itu terlihat sekali bahwa masyarakat sejauh ini lebih menghormati Pak Jokowi memimpin 2 periode. Karena kalau dicek lagi, misalnya arah dukungan masyarakat, apakah tetap mempertahankan bunyi undang-undang di dalam undang-undang dasar soal pembatasan periode atau mengubahnya, misalnya soal pembatasan periode itu ditambah jadi 3 atau dikurangi jadi 1 misalnya, mayoritas memang menginginkan tetap 2 periode saja, 5 tahun setiap periode. Jadi dukungan publik saat ini sangat kuat ke arah itu. Itu sebabnya perdebatan ke arah penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan sejak tahun lalu itu tidak mendapatkan dukungan suara publik secara positif, cenderung menolak. Mayoritas publik cenderung menolak. Ya, baik Pak Sirajudin. Sementara di lingkungan partai-partai politik kan kesiapannya sudah mulai mulai nampak ya. Jadi mereka Betul. sudah siap-siap. Nah, pertanyaan saya apakah persiapan mereka untuk menggalang koalisi seperti Koalisi Indonesia Baru, kemudian Pak Prabowo dengan Pak Muhaimin, Hmm. Pak Surya Paloh juga kelihatannya menggalang sendiri, itu nggak berpengaruh terhadap hasil survei. Saya belum melihat ada perubahan signifikan eh, terhadap elektabilitas partai-partai politik. Nah, kalau kita lihat, bahkan kita melihat misalnya Golkar sekarang sedikit agak melemah, jaraknya dengan Gerindra semakin jauh, bahkan PKB justru kelihatan sedikit menguat dan relatif berimbang. Angkanya sekarang di temuan kita sih angkanya memang PKB sedikit di atas Golkar, tapi tidak terlalu signifikan. Itu realnya itu mungkin sama-sama saja, sama kuat gitu. Tetapi ini berarti bahwa gerakan KIB belum mengangkat dukungan publik ke Golkar gitu. Sementara P3 dan PAN juga masih berada di zona yang berbahaya. Kuning tapi mendekati ke merah kira-kira gitulah ya. Sudah kedip-kedip lampu kuning di ujung itu loh Pak gitu. Kalau tidak melakukan sesuatu yang luar biasa untuk
misalnya ada turnaround strategy misalnya ya, supaya apa namanya penurunannya itu berhenti misalnya, agak susah buat PAN dan P3 ini mengamankan posisinya di atas parliamentary threshold. Nah, itu kan menunjukkan bahwa gabungan di KIP itu belum memberikan push apa politik atau belum membangkitkan sentimen positif di kalangan pemilih. Di yang lain juga sama, saya kira di Nasdem atau Demokrat dan PKS juga belum terlihat ada tanda-tanda perbaikan yang apa signifikan dari beberapa survei sebelumnya. Kita kan selalu lihat perubahannya dari per 4 bulan lah paling tidak. Dan kita belum melihat ada tanda-tanda positif. Ya. Nah, kemudian tampak nggak dari survei itu bahwa taruhlah sekarang papan atas ya, papan atas Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies misalnya, tiga, tiga itu. Apakah artinya begini, mereka aman akan di dalam posisi itu siapapun wakilnya, atau eh, kalau dapat wakil yang cocok, mereka bisa apa lebih baik lagi misalnya, atau penyalip misalnya, ada nggak itu? Itu pertanyaannya ini Mas Bambang ini ya pengen lihat, iya betul ya. Saya kira gini, tiga tokoh teratas itu em, cenderung apa positif jika di apa pasangkan dengan beberapa tokoh yang berada di lapis kedua. Di lapis kedua itu ada Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno, ada Erik, ada AHY misalnya. Lapis ketiganya macam-macam, ada Erlangga, ada Kofifa, ada Mbak Puan, seterusnya. Nah, jika dipasangkan lapis satu dan lapis kedua itu umumnya positif. Setidaknya tidak membebani tokoh-tokoh ini. Ya. Eh, tetapi kalau kita bandingkan simulasinya, misalnya kalau Ganjar dengan Ridwan Kamil, Ganjar dengan Sandi, Ganjar dengan misalnya eh, sebutlah Hovifah misalnya, ya masih positif, ada daya angkatnya. Begitu juga kalau Anies dengan misalnya Ridwan Kamil, Anies dengan Sandi misalnya, masih ada daya angkatnya. Prabowo juga dengan Anies misalnya positif, Prabowo dengan lapis tengah ini. Kenapa begitu? Karena di lapis-lapis tengah itu beberapa tokoh yang ada di lapis kedua itu cenderung punya tingkat kedisukaan yang lebih tinggi dibanding tokoh-tokoh yang berada di lapis ketiga. Sehingga ketika dipasangkan, mereka membawa nilai tambah karena menambah kredibilitas untuk calon yang utamanya. Tapi kalau dengan calon yang berada, tokoh-tokoh yang berada di lapis ketiga, keempat, misalnya ya, yang di bawah 3% misalnya, itu tokoh-tokoh itu punya tingkat kedisukaan lebih rendah dibanding lapis pertama atau apalagi dibanding lapis kedua atau apalagi lapis pertama, sehingga apa cenderung lebih membebani. Nah, ketika dipasangkan misalnya dengan yang salah satu dari tiga teratas itu, um, bukannya menambah itu malah menurunkan, gitu, membebani, gitu. Kira-kira gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau di antara yang di lapis satu itu bergabung berarti sudah selesai. Ada chemistry yang berbeda juga di antara mereka. Chemistry-nya pada level personal dan pada level partai politik. Nah, kalau dua syaratnya terpenuhi, misalnya, ya saya kira akan sulit dibentuk.
Ya, kalau misalnya hubungan personalnya kompatibel, lalu partai-partai pengusungnya juga apa bersepakat dengan positif, misalnya bersepakat dengan positif itu saling support gitu selama prosesnya, saya kira susah dibendung. Ya. Ya. Eh, saya tidak tahu yang lain ya, tetapi kalau Pak Prabowo dengan Pak Anies itu kan punya punya sejarah itu. Yang mengusulkan Pak Anies itu kan Pak Prabowo gitu. Sama yang mengusulkan Pak Jokowi juga Pak Prabowo Lah kan. iya, iya. Jadi maksudnya kalau itu berpasangan kan tinggal soal pendukungnya. Kalau orangnya kan pasti cocok. Ya mungkin saja. Tinggal siapa nomor satu, siapa nomor duanya kan. Karena apa namanya elektabilitas mereka saat ini sangat dekat. Gitu. Nah, baik, sekarang yang masih menjadi apa tanda tanya besar itu kan Pak Ganjar. Elektabilitasnya baik, tetapi tanda-tanda apa dukungan partai belum ada. Hmm. Bahkan ada kecenderungan untuk sementara ya, Hmm. PDIP kan tidak begitu welcome terhadap Pak Ganjar. Hmm. Kalau menurut prediksi Pak Sirojudin, ini seperti apa nanti ujung akhirnya? Saya kira PDIP sekarang jauh lebih matang, lebih dewasa. Saya kira. Eh, Bu Mega juga saya kira akan lebih bijaksana lah dalam mengambil keputusan-keputusan strategis sebesar itu ya. Dan itu sudah dibuktikan di 2014 yang lalu. Pada saat itu kan kesempatan beliau untuk maju juga besar. Meskipun saat itu partainya belum cukup untuk maju sendiri saat ini. Sehingga dugaan saya Bu Mega dan PDIP tidak akan melawan keinginan publik. Meski tentu saja tidak akan lancar ya, membutuhkan bargaining, membutuhkan apa namanya proses politik yang pasti tidak sederhana. Ya. Akhirnya saya kira eh, PDIP akan harus memilih apakah keinginan elit eh, apa di lingkup kecil di DPP gitu atau mendengar aspirasi publik yang sejauh ini terlihat terus membesar mendukung Ganjar Pranowo gitu. Nah, tentu saja saya kira dalam saat mungkin tidak bisa berharap terjadi dalam jangka waktu dekat ini gitu. Karena jika PDIP mengambil keputusan saat ini, maka seluruh pertarungan dan seluruh manuver politik nasional ini akan segera berhenti. Gitu. Nah, itu sudah tidak menarik lagi. Yang lain itu menjadi clear kan siapa yang akan dilawan kan, kira-kira. Eh, itu artinya pertarungan sudah dimulai saat ini. Nah, dengan PDIP menahan diri untuk tidak menyebut nama saat ini, politik nasional kita menjadi lebih dinamis dan partai-partai di luar PDIP punya ruang manuver yang luas, tidak terlalu dibatasi oleh misalnya pilihan politik PDIP. Kira-kira Ya. Nah, eh, apakah eh, mungkin atau cukup kuat apa enggak kalau PDIP mengambil keputusan misalnya mengambil Pak Ganjar tapi wakilnya Mbak Puan? ya itu salah satu ide itu sudah mulai juga ditawarkan oleh beberapa relawan ya. Ada misalnya saya dengar kelompok yang menamakan diri relawan apa namanya LGP Laskar Ganjar Puan misalnya. Tetapi saya kira itu terlalu gegabah untuk PDIP kalau itu betul-betul dilakukan. Karena meskipun bisa mengajukan sendiri,
ini di level nasional dan PDIP pernah punya pengalaman menjadi common enemy di 99 yang lalu dan itu sangat merepotkan untuk PDIP dan itu juga menjauhkan PDIP dari eh, apa dari tujuannya membangun sistem politik yang stabil dan kuat ke depan supaya bisa membangun negara ini dengan relatif aman dan legitimate gitu. Jadi dugaan saya PDIP tidak akan jalan sendiri dan saya optimis sebetulnya PDIP lebih bijaksana untuk tetap membangun kerjasama politik dengan partai-partai politik lain. Ya, maksudnya tetap aja bisa koalisi, tetapi calonnya tetap, calonnya tetap, misalnya Pak Ganjar dengan Bu Puan. Tapi yang mendukung banyak partai, misalnya kayak Nasdem kan eh, dukung Pak Ganjar juga gitu loh. Iya betul ya. Tapi saya kira kalau mengambil internal kedua-duanya dari PDIP, yaitu tanda PDIP kurang bijaksana mengapresiasi keragaman aspirasi politik nasional saat ini. Dan itu akan menyulitkan PDIP di dalam proses proses pemenangan politiknya dan juga proses kalaupun menang itu governingnya itu pasti akan susah. Jadi meskipun secara kalkulasi matematikanya terlihat ada kemungkinan itu, tapi saya tidak melihat PDIP akan gegabah mengambil jalan menjodohkan Mas Ganjar dengan Mbak Puan. Ya, jadi kalau begitu apa ya, bahwa PDIP belum mengambil keputusan itu bukan karena sengaja menahan diri biar pergerakan politik dinamis itu, tapi memang dilemanya cukup cukup luar biasa gitu ya, pilihan-pilihannya sulit gitu. Ya, saya kira soal efek dinamisasi politik yaitu efek tidak langsungnya ya. Efek langsungnya adalah saya kira membuka ruang kompetisi di internal partai lebih terbuka lagi. Meskipun tidak selalu adil dalam pengertian satu dibagi dua, empat dibagi dua, gitu ya. Tidak mesti begitu huruf adilnya gitu. Tapi memang kelihatan betul PDIP memberi ruang kepada Mbak Puan dalam hal ini untuk um, memanfaatkan waktu ini ya, sampai periode pencalonan, saya kira, waktu pencalonan um, untuk meyakinkan pemilih, menggeser sikap pemilih dari yang kurang suka menjadi suka, dari yang belum mendukung menjadi mendukung. Nah, pertanyaannya selalu apakah semua usahanya itu ditangkap secara baik oleh masyarakat dan apakah cukup kuat untuk mempengaruhi sikap masyarakat. Nah, syukur kalau itu berhasil mengubah sikap, tapi kalau tidak, dengan cara apa lagi memaksakannya? Karena kalau dipaksakan, kita menemukan data saintifik yang cukup baik. Kalau dipaksakan, partai mengusung calon yang tidak diinginkan oleh pemilih, resikonya pemilih juga akan meninggalkan partai. Ya, oke. Nah, ini yang menarik ya. Semua lembaga peneliti, lembaga survei ini kan sekaligus juga lembaga konsultasi. Nah, pertanyaannya itu apakah
lembaga-lembaga ini hanya memotret apa yang diinginkan masyarakat yang terjadi, apa bisa mempengaruhi? Artinya apakah bisa membantu untuk menaikkan elektabilitas? Karena kelihatannya kan usaha juga sudah keras, pasti juga ada konsultan-konsultannya kan. Tetapi kan Iya, iya. kelihatannya juga tidak banyak berpengaruh. Gimana menurut Pak Sirojiti? Ya, survei itu kalau dibangun dengan kerangka saintifik yang baik, eh, punya landasan teoretik yang solid gitu, tidak asal-asalan asal bertanya kan, tidak asal-asal melihat apa siapa dukung siapa gitu, bukan hanya soal itu, tapi ada kerangka yang dijadikan rujukan kerja ilmiahnya. Saya kira survei bisa membantu calon-calon itu memahami perilaku pemilih dengan baik. Misalnya, apa alasan pemilih itu menyukai seseorang, kenapa alasan tidak mau mendukung, alasannya, dan seterusnya lah ya. Dan juga sampai dicek, kalau begitu cara seperti apa yang dinilai tepat untuk meyakinkan hati masyarakat, perilaku dan komunikasi seperti apa yang harus ditampilkan oleh tokoh-tokoh itu supaya masyarakat simpati, supaya masyarakat itu tertarik hatinya. Karena dalam konteks ini, keputusan orang memilih siapa gitu, atau memilih partai apa, tidak hanya bersifat apa namanya paksaan dari luar, misalnya dipaksakan oleh lingkungan, oleh pemimpin, oleh tokoh tertentu, tapi juga dorongan dari dalam hatinya. Karena dalam iklim Indonesia yang demokratis saat ini, ruang kebebasan masyarakat untuk menentukan sikap, memilih siapa, itu jauh lebih terbuka dan lebih bebas dibanding dulu. Oleh karena itu, inducement atau misalnya stimulus yang diberikan calon-calon itu belum tentu juga tepat dengan masyarakat. Misalnya stimulus lewat apa namanya yang material, misalnya sembako kayak politik uang gitu atau apa gitu, belum tentu juga menarik hati. Bahkan bisa juga membuat masyarakat semakin tidak percaya pada tokoh tersebut. Misalnya gitu. Ya. Nah, terakhir Pak Sirojudin, masih ada nggak pengaruh tokoh-tokoh ya, terhadap eh, apa itu eh, apa cara masyarakat memilih itu yang dulu sering kita istilahkan apa kingmaker itu Hmm, artinya ya, itu kok kelihatannya kok tidak signifikan gitu. ya, Bagaimana ya. menurut Aziz? Ya, tergantung kredibilitas tokohnya kok, Mas, dan lingkup ketokohannya. Em, Pada masyarakat apa yang masih komunal, ya di pedesaan Jawa masih cenderung lebih komunal dibanding perkotaan Jawa misalnya. Yang dekat dengan apa lingkungan pengaruh pondok pesantren masih lebih kuat peran tokohnya dibanding yang jauh dari pondok pesantren. Nah, di nasional juga begitu. Tapi lagi-lagi itu ditentukan oleh seberapa kredibel tokoh itu, gitu ya. Dan yang kedua juga soal seberapa besar persepsi independensi pada level pemilih. Kalau pemilih di lingkungan pedesaan, misalnya Jawa, tingkat independensi pemilihnya lebih rendah. Dia lebih cenderung bergantung pada arahan dari tokoh yang di atas. Tapi semakin menjauh dari lingkup pengaruh tokoh itu yang dinilai kredibel, berpengaruh atau karismatik gitu, biasanya independensi pemilihnya jauh lebih besar. Nah, jadi tergantung seberapa kredibel, seberapa apa namanya dipercaya tokoh itu oleh masyarakat. Dan juga pada lingkup masyarakat seperti apa pengaruhnya itu beda-beda. Pada masyarakat yang rasional pengaruh tokoh karismatik tidak penting. Pada masyarakat yang
lebih miskin, kurang terdidik, cenderung nurut pada eh, pengaruh tokoh-tokoh karismatik itu. Ya. Terakhir Pak Sirajudin ya. Eh, Selama ini yang diprediksi pengaruhnya besar ya, itu adalah Pak Jokowi ya, apalagi posisinya sebagai presiden. Tetapi menurut survei yang dilakukan Pak Sirojudin sendiri, itu kan sudah menunjukkan bahwa dukungan terhadap Pak Jokowi juga turun. Nah, Iya, betul. apa, apa, apa masih misalnya Pak Jokowi ini dianggap penentu untuk Pilpres 2024? Sumber kekuatan Pak Jokowi itu bukan hanya pada pendukung Pak Jokowi ya, tetapi pada incumbent power yang masih dikontrol. Kalau dari sisi dukungan, saya kira ya representasinya hanya jaringan relawan itu, Projo dan kawan-kawan yang bikin musyawarah rakyat itu ya. Di situ jaringannya. Seberapa besar ya, menurut saya tidak terlalu besar juga karena dukungan Pak Jokowi lebih besar justru dari PDIP gitu, dan irisannya dengan Mas Ganjar besar. Tetapi yang sangat besar justru pengaruh Pak Jokowi sebagai incumbent presiden yang masih akan menentukan uh, sampai nanti pemilihan umum kan, pemilihan umumnya Februari ya, beliau masih presiden dan beliau sangat menentukan mulai dari misalnya bagaimana koalisi akan diorganisirkan, bagaimana kampanye akan dijalankan, dan bagaimana peran-peran institusi pemerintah itu harus harus diposisikan misalnya perannya, dan beliau masih mengontrol gitu loh. Kalau tokoh yang lain kayak Ibu Mega, pengaruhnya itu terbatas pada lingkup partai PDIP saja gitu. Begitu juga yang lain kayak Bang Surya Paloh misalnya, lingkupnya di situ. Nah, em, Ibu Mega itu punya resiko ditolak oleh pemilihnya jika beliau salah mengambil keputusan mendukung siapa nanti yang akan dicalonkan sebagai presiden. Misalnya. Itu beresiko konflik gitu dengan konstituennya sendiri. Jadi peran tokoh itu ya kayak itu misalnya. Kalau dianggap sebagai oh ya, kalau Mas Bambang misalnya pengen mengakses tingkat kekuatan tokoh yang berpotensi jadi kingmaker di Ya. 2020. Baik, terima kasih sekali Pak Sirajudin Abbas, PhD, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting SMRC, yang telah membantu kita untuk menganalisis apa yang sekarang sedang terjadi, baik yang dilakukan oleh para elit politik maupun apa yang ekspresikan oleh para pemilih di lapangan. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti makin ke depan makin jelas ya. Jadi masyarakat saya kira akan terbantu oleh pencerahan-pencerahan survei yang dilakukan oleh Pak Sirojudin dan kawan-kawan. Selamat bekerja, sukses. Ya, terima kasih Mas Bambang. Ya, Sukses untuk kanal inspirasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.